Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat GERT, Anxiety dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ujub, dan tentunya kita masih seputaran pembahasan kita asam lambung, GERT, Anxiety dan Psikosomatik. Teman-teman, seperti biasa saya doakan kalian yang masih banyak sensasi semoga segera membaik, dan insya Allah kalian bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Amin. Pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin menjawab lagi beberapa pertanyaan dari kalian yang saya temukan di kolom komentar terkait dengan masih seputaran sensasi-sensasi ya sebenarnya ya. Karena memang sensasi ini cukup banyak sekali variasinya, karena mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu teman-teman, hampir semua kita merasakan efek dan dampak daripada asam lambung, GERT, Anxiety dan Psikosomatik. Makanya asam lambung, GERT, Anxiety dan Psikosomatik ini tuh dijuluki 1001 sensasi ya, karena saking banyaknya sensasi-sensasi yang ditimbulkan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalian yang sering bertanya ke saya seputaran sensasi-sensasi yang belum saya jawab di kolom komentar, itu saya simpan dulu untuk bisa saya buatkan videonya seperti ini teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga yang mempunyai gejala yang sama atau sensasi yang sama, jadi ini bisa terjawab sekalian. Dan kalau saya hanya sekedar membalas pesan kalian teman-teman ya, chat kalian di kolom komentar itu kadang tidak jelas ya, karena terlalu singkat sehingganya mungkin saya khawatir kalian bisa misinformasi. Nah teman-teman, jangan lupa dukung channel ini ya, jika kalian memang merasa channel ini punya manfaat untuk kalian. Tips-tips yang saya share di video-video saya, jika bermanfaat kalian bisa dukung channel ini untuk terus berkembang. Tentunya tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang, dan dukungan kalian membuat saya semakin semangat buat upload video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja ya. Saya pertama di situ menemukan ada membaca ya, ada pertanyaan tentang sensasi ulu hati mengganjal sama tenggorokan mengganjal. Apakah ini juga murni karena gangguan asam lambung? Ya, jika memang Anda yang bertanya mempunyai riwayat asam lambung, GERT, Anxiety dan Psikosomatik yang sudah diperiksakan, terus hasil diagnosanya adalah asam lambung, ya itu adalah sensasinya murni juga ya. Dan itu sebabnya apa? Ulu hati mengganjal seperti sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu juga dari produksi gas yang berlebihan. Nah, kebanyakan gas itu yang menumpuk di area perut ke atas ya, di ulu hati itu tepatnya. Nah, itu bisa membuat seperti ada gelembung ya udara, dan juga itu kalau kadang bisa nyeri teman-teman kalau dia terperangkap di area ulu hati itu. Dan saya juga dulu seperti itu. Nah, karena si udara tadi ya, gas tadi, tepatnya gas ya, gas tadi itu kalau dia terperangkap teman-teman, lama kelamaan itu bisa nyeri rasanya ya. Jadi kita kadang itu suka takut kalau sudah rasanya nyeri teman-teman. Dan sebenarnya juga tidak hanya di ulu hati, dia juga bisa di bagian kanan perut itu. Kalau terjebak di sana gasnya tadi, itu rasanya sakit, bisa sakit teman-teman ya. Nah itu juga kadang kita khawatir ya, apakah ini juga seperti yang di kolom komentar saya baca juga, apakah empedunya tidak bermasalah karena sakitnya di area bagian yang kanan itu kan. Nah itu bisa jadi juga penyebab gas yang terjebak di sana. Nah begitu juga sama persis dengan di ulu hati itu teman-teman, ketika dia terjebak di sana rasanya mengganjal teman-teman ya. Dan cara ngilanginnya gimana ya, seperti yang saya bilang lagi teman-teman, kalian bisa kompres dengan air hangat, kompres juga pakai botol yang dikasih air hangat, dan kalian juga bisa dipijat-pijat kecil ya, kasih pijatan kecil yang di area ulu hati itu teman-teman, kasih tekanan-tekanan kecil aja ya, nggak usah yang terlalu keras. Nanti juga dia bakalan terurai dan keluar teman-teman, atau dia bisa turun ke arah perut, balik lagi ke bawah teman-teman, dan kalian bisa saja kentut teman-teman ya, atau kalian bisa sendawa. Kalau dia ke atas berarti sendawa teman-teman. Nah
itu untuk ulu hati mengganjal. Jadi kalian yang ulu hati mengganjal ini juga saya saranin untuk bagaimana kalian itu menjaga minumnya teman-teman ya. Cara minumnya diatur, jangan sekalian kalian minum langsung seteguk dengan satu gelas yang besar teman-teman ya. Kalian coba minum itu dalam satu mangkuk itu kalian usahakan bisa sampai 3-4 kali tegukan teman-teman ya, atau bisa dicicil-cicil, kasih minum seperti kayak lagi minum ini teman-teman ya, minum kopi gitu ya, diseruput. Nah itu bisa mengurai gas yang, apalagi kalau ada yang mengganjal di area ulu hati tadi teman-teman. Jadi seperti itu tipsnya ya untuk ulu hati tadi. Nah penyebabnya itu hanya gas memang ya. Dan juga teman-teman ya, banyak bergerak itu bisa jadi solusi juga teman-teman ya. Nanti juga ketika kalian banyak bergerak, dia akan terurai dengan sendirinya ya, keluar dengan sendirinya. Nah kalau sudah keluar nanti bisa enakan lagi teman-teman ya. Dan yang berikut tenggorokan mengganjal. Nah tenggorokan mengganjal ini teman-teman, itu biasanya juga faktor penyebabnya itu adalah gas juga teman-teman ya. Tapi bedanya ketika gas ini dia naik ke kerongkongan, ke leher teman-teman ya, itu akan membuat daerah apa namanya, esofagus ya, esofagus sama ini tenggorokan kita itu sifatnya berubah ya, pH-nya teman-teman berubah menjadi asam ya. pH-nya tadi di situ seharusnya basah, dia cenderung asam teman-teman karena keseringan gas naik, dan akhirnya pH yang berubah tadi membuat di bagian esofagus sama di kerongkongan itu lama-kelamaan jadi kayak iritasi teman-teman, kayak ada iritasi ya. Jadi kalau kalian lihat kayak bibir itu atau lidah itu kayak sariawan gitu teman-teman ya, ada merah-merahnya gitu ya, bintik-bintik merah. Tapi itu nggak bahaya teman-teman ya, aman saja ya, seperti sariawan-sariawan aja gitu ya. Dan penyebabnya itu yang membuat kadang rasanya kayak mengganjal, sakit juga kalau kita nelan, itu faktornya itu karena gas tadi yang naik keseringan akhirnya pH-nya jadi asam dan membuat iritasi di area situ. Nah kalau kadar asamnya sudah mulai stabil normal, ini juga akan hilang teman-teman ya, sembuh sendirinya, karena regenerasi sel-sel itu untuk area-area itu sangat cepat sekali sebenarnya teman-teman ya. Sama halnya dengan bibir kita nih ya, yang kalau asam kalau lagi kalau lagi sariawan dia bisa hilang sendiri, atau lidah kita kalau sariawan bisa hilang sendiri, gitu juga teman-teman sama halnya dengan tenggorokan kita yang ada kayak bintik-bintik merah gitu teman-teman, yang membuat seperti sariawan tadi ya, seperti luka teman-teman. Nah itu tuh yang membuat serasa mengganjal dan sakit juga teman-teman kalau kita nelan. Nah itu dia penyebabnya ya. Nah yang berikut yang bertanya nih ke saya, apakah darah saya apakah abang pernah ngerasain tekanan darah ya, tekanan darah tinggi ya. Kalau darah tinggi teman-teman, sejauh ini selama saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik ini, itu saya tidak pernah, darahnya itu normal aja teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau kalian yang darahnya tinggi, barangkali mungkin itu ada kasus lain, tapi kalau saya teman-teman darahnya normal-normal aja ya, nggak yang terlalu tinggi, nggak juga yang terlalu rendah teman-teman ya, normal-normal aja. Mungkin kalau gula darah pernah sempat drop teman-teman ya, karena gula darah itu kan dihasilkan dari makanan yang kita makan ya. Ketika kita makan dengan makanan yang nutrisinya cukup, gula darah juga itu cukup. Tapi kalau kita kekurangan nutrisi, gula darah ikut rendah teman-teman, akhirnya kita nggak ada energi. Nah jadi seperti itu ya. Bagi kalian yang mengalami tekanan darah, sebaiknya kalian check up lagi teman-teman ya, karena saya belum pernah di kasus itu. Dan yang terakhir ya, ini ya yang terakhir, ada yang bertanya ketika kecapean ya, katanya ya, ketika saya kecapean saya suka cemas ya. Kenapa ketika saya kecapean saya suka cemas? Nah itu teman-teman anxiety disorder ya, gangguan dari anxiety disorder. Nah solusinya gimana ya? Jangan sampai capek aja dulu ya. Kalau
mau beraktivitas dibatasi, diukur aja teman-teman sesuai kemampuannya, jangan sampai kecapean aja dulu gitu ya. Kalau memang khawatirnya setiap capek cemas kan, nah ketika sudah cemas naik lagi asam lambungnya ya. Kalau orang cemas kan begitu, reaksi lambung langsung diproduksi, gas lambungnya berlebihan, akhirnya jadi jantung berdebar, sesak napas, akhirnya jadi pusing, kelingan dan lain sebagainya. Dan itu dimunculkan dari panik tadi, takut tadi, cemas tadi ya. Nah akhirnya organ itu kerjanya jadi tidak maksimal teman-teman ya, sehingganya kita ngerasain juga kayak orang yang mau mati teman-teman. Nah itu disebabkan juga karena anxiety disorder tadi yang saya bilang teman-teman ya. Dan cara mengatasinya gimana ya? Cara atasinya adalah kalian bisa tonton video saya teman-teman tentang bagaimana mengatasi anxiety disorder, karena videonya bakalan kepanjangan teman-teman kalau saya jelasin tentang anxiety ya. Anxiety disorder itu ada video sendiri teman-teman ya, khusus ngebahas masalah anxiety, karena bicara tentang mindset, pola berpikir itu teman-teman tidak sebentar ya, kita minimal tahu dulu teman-teman penyebabnya itu memang murni dari anxiety disorder ya. Jadi nggak ada yang lain sih sebenarnya, tapi pada intinya anxiety disorder bukan hal yang berbahaya teman-teman ya, bukan hal yang berbahaya ya. Ini hanya masalah psikis kita ya, dan itu ada banyak sekali cara untuk menyembuhkannya teman-teman, termasuk salah satunya dengan hipnoterapi ya. Kalian bisa solusi saya ya untuk kalian yang pengen dengar hipnoterapi, kalian bisa tonton video-video dari Mas Jimmy atau ada Mas Arya Surya. Di sana banyak sekali hipnoterapi yang bisa kalian dengar teman-teman, karena hipnoterapi itu sangat baik untuk menenangkan orang yang suka panik, suka cemas, pikirannya itu terlalu banyak bisikan teman-teman. Akhirnya membuat dia itu setiap hari pikirannya negatif mulu ya, dan menyebabkan orang ini parno seharian. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini masalah anxiety disorder. Oke ya, saya rasa itu yang bisa saya share video pendek ini pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.